Yuk, shalom semuanya. Shalom kakakku. Gimana kabar? Puji Tuhan luar biasa kak. Syukurlah. Ya. Gimana kabarnya? Yang lain gimana nih kabarnya? Baik. Baik, puji Tuhan baik. Semoga kita semua selalu damai ya, kayak pemimpin pujian, damai. Amin. Oke guys, teman-teman semuanya, kita bersyukur Tuhan sudah. Suara saya terdengar dulu di sana ya. Oke, kita bersyukur bahwa sepanjang hari ini Tuhan telah menolong kita. Ya, kita bangga punya Tuhan seperti Yesus. Ya, bangga bahwa kita kepunyaan Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Ya, saya percaya teman-teman ibadah kita akan kita laksanakan dengan penyertaan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, dan selesainya nanti tetap di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, saya ajak teman-teman semuanya untuk saat teduh sejenak, merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik bagi kami. Kau mulia bagi kami. Katakan, pandang kemuliaan. Ku pandang kemuliaan-Mu. Besar Tuhan-Mu. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Dan seluruh hidup Kalau teman-teman semuanya tahu lagu ini, katakan satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia bagi segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dahulu berkorban bagiku. Hidupku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Darahmu berkorban bagiku, Yesus Kristus Tuhan.
Haleluya. Betapa ku menyadari segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri saat hidup oleh karena kasih. Betapa ku menyadari segala yang telah terjadi, kau selalu jangan terpati dengan kasih. Katakan Bapa semua. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru. Masih kalau bicara hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dapat ku mencintai segala yang telah terjadi, pernah sendiri hidup ini telah ku menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidup ini tak pernah sepi di hidup oleh karena kasih. Katakan Bapa semua hatiku. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Masa kau membentuk perjalanan hati. Oh Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sembah Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Bagaikan air yang mengalir
kehidupan kami. Kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya minta saudara Adirman dulu untuk membuka doa kita pada malam hari ini. Baik, mari kita satukan hati kita dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hormat bagimu Allah semesta langit, Allah yang kami puja dan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pada kesempatan ini kami berkumpul untuk melakukan kebaktian via online pada saat ini. Kami percaya hal ini bukanlah menjadi alasan bagi kami untuk tidak menerima kasih karunia-Mu. Kami percaya lewat Zoom meeting ini kami melakukan ibadah dengan penuh hikmat oleh karena pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap kami yang hadir pada kebaktian malam ini, kami yakin dan percaya sinar kemuliaan-Mu menyertai dan memelihara hidup kami. Tuhan Yesus, seluruh hamba-Mu yang ikut serta dalam bagian pelayanan pada malam ini, Tuhan layakan, Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa, sehingga sukacita surgawi dinyatakan. Inilah kami mulaikan ibadah ini, hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu menghampiri kehidupan kami, sehingga yang kami kerjakan, Tuhan pimpin kami sehingga kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami taruhkan ibadah kami ya Tuhan, berkaryalah dan berfirmanlah. Terpuji dan termuliakan Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa jahat yang ingin mengacau balaukan kebaktian kami malam hari ini, mengganggu ibadah kami malam ini, mengintimidasi setiap hidup kami patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya satu otoritas yang kami izinkan berkuasa bagi kami saat ini, yaitu kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang hidup yang kami sembah. Bagi-Mu Tuhan, kami letakkan hidup kami dan segala yang kami kerjakan, dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersyukur dan berglori bagi-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi kita yang percaya dan siap untuk berglori bagi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Bagi nama Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan amin. 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 Sukacita punya teman-teman yang semangatnya luar biasa melayani Tuhan, luar biasa merelakan waktu dan kehidupannya buat Tuhan, ya. Dan saya percaya dengan kehidupan kita saat ini pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Yuk. Amin. Yang siap Tuhan, ayo mari tepuk tangan dan siap kita dengarkan lagu berikut ini. Kecaplah dan lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Apa? Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yuk, semuanya. Sekali lagi katakan. Kecaplah dan lihatlah
rasakan dan nikmati kasih sejati Allah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya rasakan dan nikmati kasih sejati Allah. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Berkemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saya percaya teman-teman dengan sukacita kita kepada Tuhan, dengan kasih kita, dengan terus melayani Tuhan, kita pasti tenang bersama dengan Tuhan. Ya, sekali lagi kita bersukacita kepada Tuhan, katakan sungai sukacitamu. Amin. Yang tahu lagu ini silakan nyanyi ya. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Yo, yes. Yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalam. Ku menari dan bersuka di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Yo, mana? Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanku, melayani Tuhan di dalam sukacitaku, sebab membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu di dalam sukacitaku, mengikuti Tuhan dalam kegerakanku, melayani Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya membuat sukacitaku penuh. Yo, sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yo. Hanya Tuhan yang selalu memberikan kita sukacita kita penuh yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Fokuskan diri. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan terus mengalir bagi kita. Kita akan aman ketika kita memilih untuk melayani Tuhan. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Lagu ini saudara-saudariku semuanya versi kita bahasa Nias, tapi saya rindu untuk kita menyanyikannya. Bano ufili uo Yesu, bano ufili uo Yesu, bano ufili uo Yesu, tebanu, sekali lagi bano ufili. Fili uo Yesu, bano fili uo Yesu, bano fili uo Yesu, te bayu
Ela apa kulitan ela apa. Ela apa bagulitan. Ela apa bagulitan. Ela bagulitan. Tebayu. Sekali lagi ulu irefa wo Yesus. Ulu irefa wo Yesus. Ulu irefa wo Yesus. Irefa wo Yesus. Tebayu. Tebayu. Saya kembalikan kepada pembawa firman Tuhan. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami memanggil dan menyebutkan nama-Mu yang kudus, di mana Engkau tahu Tuhan, tujuan kami memanggil dan menyebutkan nama-Mu, yaitu kami bukakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah lewat firman yang ditaburkan malam ini, setiap iman kepercayaan kami mengikut Kristus semakin dikokohkan, semakin dikuatkan, sehingga hidup kami tetap dalam kasih karunia Tuhan dan tetap dalam terang jalan Tuhan. Urapi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, pakai sebagai alat-Mu, dan hamba-Mu percaya Engkaulah yang berkata-kata kepada seluruh jemaat-Mu, kepada seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang berkata-kata melalui lidah hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah saja Tuhan Engkau yang berfirman. Di saat firman Allah ditaburkan, kemenangan dinyatakan. Ketika firman Allah ditaburkan, kami percaya mujizat dinyatakan, pertobatan dinyatakan. Dan pilihan hidup kami mengikut Yesus menjadi kuat dan tak tergoyahkan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Kami rindu Roh Kudus. Turunlah atas setiap kami yang saat ini mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang memberikan kami pengertian. Yang memberikan kami hikmat kebijaksanaan. Sehingga firman yang ditaburkan malam ini dimengerti, dimahami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami siapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya sapa kita semuanya dalam kasih Tuhan. Shalom. 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 Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun kita hanya via Zoom meeting, tapi saya percaya itu tidak membatasi kita untuk merasakan hadirat dan lawatan Tuhan. Yang percaya katakan dalam hati amin. Teman-teman dan para saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pemuda-pemudi Nias bersinar yang saya cintai di dalam Kristus Yesus. Tema kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah memihak dengan tepat. Kenapa saya memilih judul ini, memihak dengan tepat? Karena saya rasa kadangkala kita menempatkan sesuatu itu tidak tepat. Kita menempatkan sesuatu itu tidak sesuai dengan koridornya yang sesungguhnya. Tetapi kita melakukannya sesuai dengan suka-sukanya hati kita. Amin. Oleh karena itu teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum lanjut saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini,
izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adirman Budinduru, sarjana hukum. Jadi saya tidak berlatar belakang teologia. Jadi gelar saya sarjana hukum. Teologi saya itu udah ada sejak saya SD, SMP, SMA ketika saya mengenal Yesus Kristus. Yang percaya amin. Amin, amin. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya alumni dari Universitas HKBP Nomensen Medan. Saya diwisuda tahun 2020 kemarin. Oleh karena itu, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepada Kasih Istri yang tadi sekitar jam 3 itu ya, mengkonfirmasi untuk mengambil renungan pada saat ini, dan saya mengiyakannya. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita. Saya lahir di Kepulauan Nias, khususnya di Nias Selatan, dan khususnya di Kecamatan Lahusa, Desa Babufarono. Jadi teman-teman nanti yang ada di Nias Selatan, bolehlah mampir ke Kecamatan Lahusa, karena sebelum ke Teluk Dalam, kita harus melewati kecamatan kami terlebih dahulu. Nah, demikianlah perkenalan singkat mengenai diri saya sendiri. Lebih lanjut kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema memihak dengan tepat. Kita boleh membuka Alkitab kita yang terambil dari Keluaran pasal 23 ayatnya yang ketiga. Di sana udah tertera. Mari kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Sekali lagi saya membacanya, Keluaran pasal 23 ayat 3, demikian firman Tuhan. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Nah, ketika teman-teman membaca nats firman Tuhan ini, tentu kita akan terjadi kontradiksi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Yang seharusnya kan orang miskin itu kita bela. Pada seyogianya dalam pikiran manusia itu kan harus kita membela yang miskin karena kita menganggap mereka lemah. Tapi kebenaran firman Tuhan pada saat ini sampaikan juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apakah maksud firman Tuhan ini memang menunjukkan kita untuk tidak memihak orang miskin ketika dia berperkara? Teman-teman, kita jangan keliru. Makna daripada firman Tuhan yang kita baca ini menunjukkan bahwa orang miskin yang telah melakukan kesalahan. Bukan serta-merta orang miskin kita tidak membelanya, kita membelanya. Tetapi firman Tuhan yang dimatumkan dalam Keluaran 23 ayat 3 ini adalah orang miskin yang melakukan kesalahan. Makanya kebenaran firman Tuhan juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Lebih lanjut lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lebih dalam untuk mengulas makna dari yang terkandung dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya teringat satu adigium atau jargon, atau ini sebuah ungkapan-ungkapan yang sering diungkapkan oleh setiap orang ketika mengalami sebuah perkara, ketika diperhadapkan suatu perkara, maka sering terjadi atau sering kita muncul dengarkan bahwasanya hukum biasanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apa yang artinya atau maknanya itu? Perlakuan penegakan hukum cenderung lunak kepada orang-orang kaya dan pejabat, tetapi cenderung keras dan kejam kepada orang-orang biasa atau rakyat kecil. Nah, di sini ada probleman dalam hal penegakan hukum. Makanya pada malam ini temanya saya ambil bahwa memihak dengan tepat. Kenapa hal ini terjadi? Hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas karena keperpihakan. Di dalam kehidupan manusia ada keperpihakan. Tapi lewat adigium atau ungkapan yang kita dengarkan pada saat ini mengenai hukum biasanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, ini sebenarnya juga teguran bagi setiap orang
yang melakukan penegakan hukum atau yang melakukan keperpihakan atau yang terlibat dalam suatu masalah atau yang terlibat dalam suatu kejadian. Dan saya yakin dan percaya setiap pribadi kita hari ini kadangkala kita mengalami situasi di mana kita mengalami keadaan yang disampaikan pada malam hari ini, di mana kita hadir di antara berbagai masalah yang seharusnya lewat kehidupan dan kehadiran kita, kita seharusnya menegakkan yang baik, menegakkan yang sesuai dengan aturan, tapi kita malah menyimpang dari semuanya itu. Ini adalah keadaan-keadaan real yang sering kita alami di lapangan. Selanjutnya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan atau firman Allah dalam Keluaran 23 ayat 3 yang barusan kita baca itu menegaskan dua hal. Yang pertama, keadilan berlaku bagi semua orang. Katakan keadilan berlaku bagi semua orang. Nah, dalam Nats Keluaran 23 ayat 3 tadi yang mengatakan janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Artinya apa? Setiap orang yang bersalah, setiap orang yang melakukan kejahatan harusnya diberikan hukuman. Namun kadangkala karena tindakan dan perbuatan manusia yang memegang aturan itu sendiri maka terjadi penyimpangan. Tetapi kebenaran firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa keadilan berlaku bagi semua orang. Kenapa dikatakan berlaku bagi semua orang? Karena kita jangan melihat bahwa karena dia miskin, maka sepatutnya kita harus membelanya. Karena dia miskin, maka sepatutnya kita menaruh belas kasihan karena dia melakukan kesalahan. Tetapi kebenaran firman Tuhan menegaskan sekalipun dia miskin, sekalipun dia orang yang lemah, sekalipun dia orang yang kita anggap penuh ditaruhkan belas kasihan, namun malam ini firman Tuhan katakan keadilan itu berlaku bagi semua orang. Bahwa kita harus menegakkan keadilan itu kepada siapapun, baik dia miskin maupun dia kaya. Inilah harusnya karakter-karakter yang seperti ini yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan ketika diperhadapkan kepada suatu keperpihakan. Ketika dalam persoalan, ketika banyak masalah yang melibatkan hidupnya, di mana dia seharusnya membela karena dia tahu mana yang baik, mana yang adil, tetapi karena dia melihat seharusnya ini miskin, maka saya menolong. Tapi firman Tuhan saat ini, kita harus memberlakukan hukum itu bagi semua orang, harus rata. Jadi tegakkan dalam hidupmu ketika ada masalah dan disampaikan kepada saudara, tegakkan dalam hidupmu, saya harus adil bagi semua orang. Amin. Karena ini adalah perintah daripada kebenaran firman Tuhan. Namun kadang-kalanya juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kadang tidak melakukan keadilan itu secara merata. Kenapa hal itu bisa terjadi? Misalnya kita punya pacar, kita pergi ke taman, tiba-tiba ada laki-laki menyenggolnya, tapi ternyata pacar kita lah yang bersalah. Tetapi karena dia kekasih kita, maka kita bilang, oh laki-laki ini yang salah. Akhirnya terjadi baku hantam. Nah ini dia. Nah kadang di sini dia terjadi probleman yang seperti itu. Yang kadang-kala kita menunjukkan, oh kan dia kekasihku, maka harusnya laki-laki ini. Padahal kita udah tahu bahwa kekasih kita itulah yang melakukan kesalahan. Tetapi karena saking cintanya kita kepadanya, maka kita mati-matian membelanya. Nah di sini dia firman Tuhan ini dinyatakan kepada kita. Supaya keadilan itu kita lakukan bagi siapapun. Selanjutnya saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mungkin kita dalam keluarga. Kita udah tahu bahwa keluarga kita bersalah. Kita tahu bahwa yang memulai kejadian adalah keluarga kita. Tapi apa yang kita lakukan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Kita membenarkan perbuatan saudara kita itu. Bahkan kita berusaha untuk supaya dia tidak bersalah. Dan orang menganggap dia adalah benar. Tapi saya yakin dan percaya sifat dan ciri-ciri seperti itu tidak ditemukan kepada saudara-saudari yang ada di Zoom meeting ini. Amin.
Saya yakin semuanya yang hadir di Zoom meeting ini adalah orang-orang yang menegakkan keadilan itu berlaku bagi semua orang. Amin. Diperlakukannya dengan adil. Selanjutnya, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan Keluar 23 ayat 3 yang kita baca tadi. Menegaskan poin kedua. Berpihaklah dan belalah orang yang kita yakini sedang berbuat baik. Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi tolak ukur ya adalah berbuat baik. Kita jangan membela orang yang sudah memang melakukan kesalahan, sehingga hak orang yang melakukan kebenaran itu kita tindak sendiri. Nah, inilah terjadinya tadi adik itu, bahwa hukum itu tegaknya bagi orang kaya. Bisa juga kita balikan bahwa hukum itu tegaknya bagi sekeliling kita, bagi teman-teman kita yang kita kenal, bagi orang-orang dekat dengan kita ketika ada bermasalah. Kita tidak mempersoalkan salah atau tidaknya perbuatannya, tapi yang pasti dia teman saya harus membelanya. Ini paradigma yang salah menurut kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Karena firman Tuhan ini yang benar, yang baik itulah yang kita bela. Kita harus berpihak kepada mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan saya percaya teman-teman semua adalah orang-orang yang membela, orang-orang yang berpihak kepada orang-orang yang berbuat baik. Amin. Selanjutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Setelah kita mendengarkan makna daripada kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasal 23 ayat 3 ini, mungkin ada satu pertanyaan yang timbul dalam diri kita, bagaimana memihak dengan tepat? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang sering timbul di dalam kehidupan kita. Bagaimana memihak dengan tepat? Bagaimana supaya kita itu dalam menghadapi keadaan yang seharusnya kita membela sesuatu, tapi ada problematika yang harus kita kerjakan. Yang pertama, taati hukum atau aturan yang berlaku. Kehidupan orang Kristiani, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus harus taat hukum yang berlaku. Kita dapat bisa membacanya dalam Allahmu senantiasa. Jadi lewat firman ini kita diajarkan untuk taat, untuk menghormati, untuk selalu berlaku, bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena Allah sendiri menginginkan setiap orang yang percaya kepada Dia itu adalah orang-orang yang menaati hukum. Makanya dalam Hosea pasal 12 ayat 17 ini mengingatkan kita, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, nantikanlah Allahmu dengan senantiasa. Firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita berbalik dari cara pandang kita yang dahulu, berbalik dari cara pandang kita yang lama, mengerahkan pandangan kita kepada sesuatu yang baru, yaitu Tuhan menginginkan kita, Tuhan memanggil kita agar kita setia dan taat kepada hukum. Selanjutnya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita memihak dengan tepat, yaitu jangan melihat rupa. Seperti Keluaran pasal 23 ayat 3 tadi mengingatkan kita, jangan karena dia miskin maka kita harus membelanya. Maka dikatakan, jangan engkau membela orang miskin dalam perkaranya. Kenapa? Karena orang yang berperkara tentunya adalah orang yang bermasalah. Oleh karena itu kita jangan melihat rupa. Ketika ada seseorang yang bersalah, nyatakanlah itu salah. Kalau tidak, janganlah berpihak kepadanya. Kadangkala kita melihat rupa, oh dia teman saya. Kadangkala kita melihat rupa, oh dia teman baik saya, dia pernah menolong saya. Dan saya harus membalas jasa-jasanya. Firman Tuhan saat ini katakan, ketika kita memihak dengan tepat, jangan pernah sekali-kali melihat rupa. Tapi kita harus melihat perbuatannya. Apakah perbuatannya adalah baik? Apakah perbuatannya jahat? Ketika perbuatannya jahat, janganlah kita membelanya. Amin. Dan yang selanjutnya adalah berdiri di atasnya jika ya,
dan tidak jika tidak. Matius pasal 5 ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan ini juga mengajak kita, meneguhkan kita supaya kita berdiri di atas ya dan berdiri di atas tidak juga. Ketika kita melihat perbuatan itu baik, bahwa ketika kita melihat bahwa orang itu mencuri, katakan dia mencuri, walaupun dia adalah teman baik kita, walaupun dia adalah sahabat kita. Tapi kadang-kala apa yang kita kerjakan? Oh, cari aman. Ya kan, kita cari aman supaya kawan ini jangan terjerat, supaya kawan ini jangan dihukum. Maka kita tidak menyatakan kesalahannya. Hati-hati, di sini kadang-kala anak-anak Tuhan terjerumus. Dibiarkan, semakin dia biarkan perbuatan itu, maka di kemudian hari akan terulang lagi. Maka dikatakan, kalau ya, katakanlah ya. Kalau tidak, katakanlah yang tidak. Apa yang lebih daripada itu dari si jahat. Selanjutnya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, poin keempat, bersikap adil terhadap orang yang bersalah. Kita boleh membacanya Amsal 24, ayat 24 sampai 25. Siapa berkata kepada orang fasik engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia, mereka akan mendapatkan ganjaran berkat. Nah, kebenaran firman Tuhan saat ini mengajak kita supaya kita bersikap adil. Firman yang kita bacakan, kita jangan menyatakan kepada fasik dia tidak bersalah, tapi dia kan orang fasik. Harusnya kita nyatakan dia bersalah. Ini adalah bentuk daripada sikap yang adil kita kepadanya, sesuai dengan tindakan, sesuai dengan perbuatan yang dikerjakannya. Apa akibatnya saudara yang terkasih? Di sana dikatakan akan dikutuki bangsa-bangsa. Jadi orang yang menutupi kesalahan, orang yang menyatakan orang yang tidak bersalah, orang yang bersalah tidak bersalah, dia akan mendapatkan ganjarannya. Dia akan mendapatkan hukumannya sendiri. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, hendaklah kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak adil. Hendaklah kita dijauhkan kepada perspektif-perspektif supaya aman saja. Tidak. Karena itu kekristenan harus keluar dari zona nyaman. Harus meninggalkan kenyamanan. Dan ikut menderita kepada Kristus untuk menggapai tujuan, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Sebagai penutup kepada kita saat ini, kebenaran sejati hanya akan memihak kepada orang yang hidup benar, bukan orang kaya dan miskin. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dan rekan-rekan sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kebenaran sejati hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang hidup benar, bukan orang kaya dan miskin. Ketika saudara telah melakukan sesuatu yang adil, ketika saudara memihak dengan tepat, berarti hidup saudara adalah hidup yang benar. Bukan saya menyatakan ini, tapi kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita agar kita memihak kepada orang-orang yang memang pantas untuk menerimanya. Makanya dalam Amsal itu dikatakan, berikanlah kepada orang yang berhak memilikinya. Jadi kita jangan mengambil hak orang. Kita jangan merebut apa yang menjadi kepunyaan orang. Kita harus memberikannya, walaupun itu kadang melibatkan orang-orang dekat kita. Bukan berarti juga ketika kita menyatakan itu, maka kepada teman-teman kita atau keluarga kita yang kita tutupi kesalahannya, kita tak punya kasih. Berarti kita tak punya mengasihi mereka. Justru lewat perbuatan kita inilah, kita mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan kita mengajarkan mereka kepada suatu tanggung jawab, bahwa dalam setiap tindakan dan perbuatan ada konsekuensinya, ada risikonya yang harus diambil. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, lewat perenungan kebenaran firman yang kita dengarkan malam ini, kiranya lewat firman ini kita semakin dikuatkan. Saya tadi ketika saya kebiasaan kalau dinyanyikan mengikut Yesus keputusanku, itu membuat hati saya menangis. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita jangan menutupi. Salah satu cara mengikut Yesus, bano ufili uo Yesus. Kita katakan tadi nyanyian kita, bano ufili uo Yesus, tapi kita menutupi kesalahan orang yang bersalah.
Karena dia adalah keluarga kita, karena dia teman kita, karena dia orang yang berjasa dalam hidup kita. Sama sekali kita masih belum mengikut Yesus. Makanya kebenaran firman Tuhan ini ketika berbicara mengikut Yesus sangat-sangat menghancurkan hati, sangat menghancurkan ego, sangat menghancurkan hubungan emosional. Tetapi saya yakin dan percaya, bukan berarti kita tidak menunjukkan kasih. Ketika saudara memihak dengan tepat, maka saudara adalah orang-orang benar. Upah saudara, Tuhanlah yang memberikannya kepada kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan saat ini. Dan kiranya Roh Kudusnya Tuhan yang memuaskan dan memberikan kita pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Allah yang mengasihi kami Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami pada saat ini agar kami memihak dengan tepat, yaitu menempatkan diri kami kepada sesuatu hal yang benar. Ketika kami melihat orang yang berbuat salah, ketika kami orang yang berbuat dosa, kami harus nyatakan bahwa dia telah berbuat salah, telah berbuat dosa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sangat memberkati kami, mengubahkan kami saat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu ya, yang menambah-nambahkannya dan yang terus berfirman, mengingatkan kami akan firman-Mu ini siang dan malam. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara yang mendengarkan firman pada malam ini. Tuhan, Engkau berikan mereka keberanian untuk bersikap seturut kehendak Tuhan, untuk menyatakan ya di atasnya dan tidak di atas tidak. Saya rindu mereka menjadi agen-agen yang Tuhan pakai untuk menyatakan kepribadian Kristus yang menyatakan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu, namun Roh Kudus-Mu tidak terbatas dalam mengingatkan dan dalam mendalami lagi ke dalam hati pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Segala ungkapan kami, perkataan, perbuatan kami sejak kami mendengarkan firman-Mu yang tak seturut kehendak Tuhan, ampunilah kami. Kami kuduskan firman ini hanya di dalam nama Tuhan. Ya, amin. Saya kembalikan kepada MC. Amin. Terima kasih Bang Andi Pandu telah menyampaikan firman Tuhan buat kita. Teman-teman, ada yang diberkati malam hari ini? Kalau ada yang diberkati, boleh dong angkat tangan biar kita. Telunjuk jari telunjuk aja. Tapi saya Hetri. Oke. Baik. Terima kasih buat dan juga apa ya, firman Tuhan itu walaupun kita tidak tahu, namun ada yang walaupun kita enggak pernah menyampaikan itu, tapi hanya banyak teman banyak. Nah, ini teman-teman saya nggak pernah lihat, mungkin saya sudah pernah baca tapi saya nggak pernah lihat. Ya, saya maksudku saya pernah baca, tapi nggak masuk dalam minat saya. Tapi dengan hadiran Firman hari ini, luar biasa. Saya salut dengan kerjanya. Enggak, Firman juga seperti nanti. Saya seperti itu nanti. Oke? Ya, jadi teman-teman, saya percaya teman-teman juga diberkati. Jadi kegiatan kita selanjutnya masih dalam bahasa Taat. Untuk bahasa Taat saya. Baik, shalom teman-teman. Shalom. Baik, nah mungkin ya saya memperkenalkan diri lagi. Saya adalah stop lama. Baru saya join di malam hari ini karena juga bertabrakan dengan jadwal gitu ya. Setiap hari Selasa itu saya juga ada pelayanan juga gitu teman-teman. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya di malam hari ini untuk pelayanan sebagai doa syafaat. Namun sebelum kita doa syafaat,
teman-teman mungkin ada beberapa hal mungkin yang bisa disampaikan pokok doanya, dan kita akan doakan bersama-sama seperti itu. Jikalau ada, saya persilakan kepada teman-teman yang mau didoakan di malam hari ini. Ya, terima kasih. Salam. Shalom. Ya, pergumulan dari saya, tolong doakan besok saya berangkat ke tempat pelayanan atau praktek di Surabaya. Jadi mohon dukungan doa dari teman-teman supaya dalam perjalanan Tuhan yang selalu bersama-sama. Dan demikian juga nanti di pelayanan di sana, semoga pelayanan saya dapat diterima dengan baik. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Kak Gusman. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada lagi teman-teman, persilakan. Dari aku Kak Indah. Oh boleh Kak Irma. Ya Kak, minta dukungan doa hari Senin ini vaksin pertama saya, dan apalagi kan saya salah satunya ini takut suntik, semoga berjalan dengan baik juga hari Senin. Oke, Terima kasih Kak. terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi teman-teman? Salam Kak. Shalom juga Kak Jaya. Saya minta dukungan doa dari teman-teman. Jadi saya sekarang kurang sehat. Jadi saya kurang lebih batuk itu kurang lebih 1 tahun, tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi saya biasa aja sih. Tapi kadang kalau saya batuk itu dada saya tuh sakit tuh. Jadi saya minta doa dari teman-teman supaya bisa cepat sembuh. Thank you. Jangan minta obat ya. Baik, terima kasih Kak Jaya. Tuhan Yesus pasti sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya dan kita imani. Mungkin ada lagi teman-teman, persilakan. Aku Shalom. Oh shalom. Siapa ini? Kak Jainal atau Kak Fitri? Oh Kak Jainal saja lah ya. Silakan Kak Jainal. Maaf ya, ini lagi ibadah juga. Maaf nanti kalau Oh tidak apa-apa, biar banyak berkat. Oke teman, Kak Indah, saya minta dukungan dalam doa karena tinggal beberapa hari lagi mau seminar judul, dan biar aku mempersiapkan diri gitu supaya diberikan kesehatan. Oke siap, terima kasih. Dan berdoa buat masa depan kita juga, dan begitu juga buat keluarga. Oke. Terima kasih Kak Jainal. Ada lagi tadi Kak Sistri ya? Atau siapa itu? Shalom Kak. Shalom. Bentar, Kak. Oke siap. Bersyukur ya pada malam hari ini bisa ikut ibadah, dan terima kasih juga kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Langsung saja kita doakan Kak Seindah saat ini lagi kurang enak badan, dan doakan juga keluarganya yang ada di Nias supaya mereka sehat selalu. Dan yang menjadi pokok doa saya Kak, tolong doakan saya di tempat ini karena sudah beberapa hari saya sakit terus, dan mungkin ya kembali lagi pembayaran uang sekolah toh. Doakan supaya ada jalan keluar. Amin. Dan doakan juga dari Nias supaya mereka sehat-sehat selalu. Itu saja. Terima kasih. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih hambanya. Mungkin ada lagi teman-teman, dipersilakan, masih ada waktu. Oke, baiklah dari saya, boleh? Oh boleh, Kak Dirman, silakan hambanya. Jadi saya mohon doanya, kebetulan kakak saya yang lagi di Nusa Tenggara Timur lagi berduka atas kepulangan anak pertamanya. Jadi saya mohon doa kiranya diberikan kekuatan dan keikhlasan untuk melepaskan kepergian anaknya.
Kemudian saya juga pokok doa saya selanjutnya itu mama saya lagi sakit itu kemarin itu tai lalat ya. Sekarang sudah membusuk dan sampai dibawa ke Jakarta sampai saat ini belum ada solusi untuk kesembuhan itu. Penyakit itu masih ada sampai sekarang dan saya mohon doanya kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Khususnya juga saya di bulan 10 ini saya mengikuti CPNS, semoga berhasil. Amin. Dan Amin. ketika nanti nyampe di tempat ujian itu sehat-sehat selalu. Demikian juga mengenai pelayanan yang ada sekarang yang saya tangani juga di Kepulauan Nias, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan. Terima kasih. Amin. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman? Udah ya. Saya rasa cukup lah ya. Gak ada lagi ya. Teman-teman, baik karena tidak ada. Sebelum kita menaikkan setiap pokok doa kita, teman-teman, saya rindu kita untuk mengangkat satu pujian yang berjudul Tiada yang Seperti Tuhan. 1, 2, 3. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup mengawal seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Teman-teman, di sini saya akan pimpin kita di dalam doa. Dan teman-teman mungkin tadi sempat mendengarkan teman-teman yang sudah menyampaikan pokok doa. Dan kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Sungguh mulia kami layakan Engkau di malam hari ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di malam hari ini Tuhan luar biasa. Dari awal pertengahan hingga pada saat ini Tuhan masih memberkati kami. Sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dan banyak hal yang kami dapatkan melalui kebenaran firman-Mu di malam hari ini ya Tuhan. Bagaimana kami sendiri belajar untuk bisa memilih dan bisa menjadi seseorang yang benar-benar membela kebenaran ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang telah kami dengar di malam hari ini tidaklah menjadi sia-sia tetapi menjadi kekuatan bagi kami sehingga kami menjadi pemuda-pemudi yang bisa menjadi pembela kebenaran di atas kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu di malam hari ini. Kami percaya Tuhan akan pakai hamba-Mu secara luar biasa dimanapun dia berada. Bapa yang baik, malam hari ini ya Tuhan, kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan Tuhan tahu sendiri bagaimana keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati bangsa kami, mulai dari pemerintah tertinggi sampai ke rendah ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memakai mereka secara luar biasa. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan keadilan bagi mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk bangsa dan negara kami. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, di mana saat ini keadaan Indonesia kami yang masih belum
sembuh, belum pulih, yaitu keadaan virus corona yang terus membuat kami masyarakat di seluruh dunia ketakutan dengan penyakit ini. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih berkuasa atas segala keadaan yang terjadi di Indonesia kami saat ini. Kami percaya mujizat-Mu Engkau nyatakan Tuhan bagi kami, dan kami akan merasakan semuanya sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga kami juga berdoa ya Tuhan untuk setia para misionaris dimanapun berada, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, dan biarlah Tuhan memakai mereka secara luar biasa ya Tuhan dalam pelayanan apapun. Kami percaya melalui mereka juga banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan malam hari ini untuk grup yang telah Tuhan berikan kepada kami, di mana Tuhan grup PPNB dan juga NYG, Tuhan berkati, bahkan komsel yang telah ada. Kami percaya Tuhan berkati ya Bapa, biarlah komunitas yang telah berdiri ini menjadi saluran berkat, khususnya pemuda-pemudi Nias ya Tuhan. Itu harapan dan tujuan kami, dan kami percaya banyak pemuda-pemudi Nias yang akan menjadi pembawa terang dimanapun mereka berada saat ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kami percaya Engkau akan memakai kami, bahkan setiap pengurus yang ada, berikan kesatuan hati Bapa, kekompakan bagi mereka, baik anggota, dan kami percaya biarlah mereka juga menjadi panutan bagi kami, menjadi pemimpin yang bisa membawa kami kepada kebenaran Kristus yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, dan di malam hari ini banyak teman-teman kami yang menyampaikan pokok doa mereka. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berserah sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang Kau katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah dan Ia akan bertindak. Oleh karena itu Tuhan, di malam hari ini kami datang dan memohon kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika kami berharap dan berserah, maka sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Engkau akan bertindak Tuhan, sesuai waktu yang tepat, sesuai tujuan Tuhan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk saudari kami Gusman, yang dimana Tuhan besok ia akan berangkat pelayanan ke Surabaya. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu dalam perjalanannya, sehingga dia boleh sampai kepada tujuan sesuai dengan waktu dan tempat ya Tuhan. Jauhkannya dari segala mara bahaya, sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan baginya di Surabaya nantinya, sehingga dia nanti menjadi terang di sana ya Tuhan, sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan baginya benar-benar Tuhan pakai dia secara luar biasa Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, keluarganya dimanapun berada, kesehatan Kak Gusman, kami percaya Tuhan akan memelihara kehidupannya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, di mana saudara kami Irma juga, di mana Tuhan hari Senin dia akan vaksin pertama, dan kami percaya Tuhan akan memberikan kepada hamba-Mu, supaya Tuhan vaksin boleh berjalan dengan baik dan tidak ada halangan apapun Tuhan, sehingga kekuatan juga, imun tubuh juga Tuhan berikan, sehingga vaksin yang akan diterima oleh Kak Irman sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tubuhnya juga boleh menerima Tuhan tanpa ada gejala apapun. Kami percaya Tuhan berkati Kak Irma dimanapun dia berada, bahkan keluarganya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami Jaya yang saat ini Tuhan, di mana 1 tahun lebih dia menderita batuk, dan kami percaya Tuhan akan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih berkuasa dalam diri Kak Jaya, sehingga anak-Mu ini Tuhan boleh pulih di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan batuknya ini kami percaya Tuhan akan pulihkan. Dan kami imani itu Tuhan, Engkau beserta dengan saudara kami Jaya ini dimanapun dia berada saat ini. Dan setiap obat yang dikonsumsi, mari Bapak Engkau berkati, kuduskan, biarlah melalui obat yang dikonsumsi, biarlah menjadi obat penyembuh dan bagi tubuhnya ya Tuhan. Dan keluarganya juga masa depannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-Mu, Kak Jainal, di mana Tuhan beberapa hari lagi dia akan seminar. Kami percaya ya Tuhan saat ini apa yang telah anak-Mu angkat judulnya, kami percaya sehingga dia mampu mempertanggungjawabkannya sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya. Berikan dia Tuhan hikmat yang berasal daripada Tuhan sendiri, dan sehingga pertanyaan yang akan diberikan oleh setiap dosen penguji, kami percaya Kak Jainal boleh mampu menjawabnya sesuai dengan jawab pertanyaan yang akan diberikan kepadanya ya Tuhan. Persiapan demi persiapan, kami percaya Tuhan akan memberikan persiapan yang matang untuk Kak Jainal, kesehatannya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Dan juga kami berdoa untuk setiap masa depannya, kami percaya Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kajiannya ya Tuhan. Dan kami percaya tidak ada masa depan yang gagal untuk setiap anak-anak-Mu yang tetap berseru dan memanggil nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati dan menolong setiap keluarganya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan saat ini saudara kami Sistri, di mana Tuhan salah satu dari anggota PPNB juga pengurus yaitu Kak Seindah yang di mana saat ini dia dalam keadaan sakit. Kami percaya apapun yang menjadi penyakit yang saat ini dialami, kami percaya Tuhan akan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami imani bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang akan memulihkan saudari kami Seindah di malam hari ini. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan Seindah. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarganya yang ada di Nias. Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Ya, mereka juga tetap aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, di mana beberapa hari yang lalu Kak Sistri juga bahkan saat ini dia juga sedang sakit ya Tuhan. Kami tidak tahu seperti apa penyakit yang diderita oleh Kak Sistri, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam lindungan Sistri dan Tuhan akan memberkati Sistri dimanapun dia berada. Berikan kesehatan selalu Bapa. Biarlah Sistri boleh melayani Engkau Tuhan dan menjadi kemuliaan hormat bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulannya ya Tuhan, di mana uang kuliah juga, dan kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya Tuhan untuk kehidupan kasih Sistri, sehingga apapun yang menjadi pergumulan Sistri, saya percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ada di Nias, Tuhan berkati kesehatan Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memelihara mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan di mana hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu di malam hari ini ke Adirman, di mana Tuhan kakaknya yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang di mana Tuhan anak yang pertama telah Engkau panggil, dan kami percaya semuanya itu atas seizinnya Tuhan, karena Tuhan lebih mengasihi anak itu, dan oleh karena itu Tuhan secara manusia saat ini kakaknya tidak bisa menerima keadaan itu, tapi kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Engkau katakan bersukacitalah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah penghiburan terus Engkau berikan kepada kakaknya Adirman. Kami percaya biarlah apapun yang terjadi, apapun yang telah terjadi, mereka boleh menerima dengan sukacita Tuhan. Kami percaya biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan penghiburan selalu, supaya keadaan yang terjadi mereka mampu menerima dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya Tuhan tidak ada peristiwa yang Tuhan izinkan kepada kami tanpa ada tujuan dan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kesehatan untuk kakaknya Adirma, biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu keluarganya. Kami percaya sukacita terus mengalir untuk keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mamanya Adirma Tuhan, di mana saat ini kami percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka. Tuhan akan menyembuhkan mamanya ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan melawan setiap penyakit itu, dan seperti yang telah Engkau nyatakan kepada orang-orang di luar sana, kami percaya juga Tuhan banyak hal yang Tuhan nyatakan untuk semua orang, dan salah satu dari mamanya Ederma juga dia akan menyatakan mujizat itu Tuhan sesuai dengan iman dan kepercayaan. Kami percaya setiap apapun yang dibutuhkan, dana, bahkan obat-obat yang dikonsumsi, mari Bapak Engkau kuduskan obat sehingga ia memperoleh kesembuhan, dan sehingga dia boleh bersyukur dan bersorak hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa di mana Tuhan Kak Adirma juga sudah mengikuti CPNS, ya kami percaya apapun yang terjadi, apapun yang menjadi ujian nantinya, apapun yang Tuhan kehendaki, kami percaya jika memang Tuhan ini izinkan kepadanya, dia boleh lolos Tuhan, dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya di malam hari ini, biarlah Engkau menjawab setiap permohonan kami di malam hari ini, dan sebenarnya banyak hal yang kami minta di dalam doa-Mu, tapi kami percaya sebelum kami meminta, Tuhan sudah mengetahui apa menjadi tujuan dan maksud kami dalam setiap doa kami. Oleh karena itu Tuhan, teman-teman kami di malam hari ini yang telah bergabung bersama-sama dengan kami, dan yang belum, Tuhan berkati kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap ibadah kami, dan sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Biarlah Tuhan memberkati kami satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Jangan atas kehendak kami yang terjadi ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
minum.